Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ikhwan wal akhwat. Nahnu al-an fil mabhas at-tali fi ilmi al-adab wa huwa ilmul bayan. Apa itu ilmu bayan? InsyaAllah akan kita simpulkan di akhir pembahasan ilmu bayan ini. Untuk sekarang kita masuk dulu natakallamu anit tashbih. Nah, ini pembahasan pertama di ilmu bayan, judulnya at-tashbih. Nah, kita akan membahas apa itu tashbih, rukun-rukunnya, cara pemakaiannya, dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita baca dulu hazil amsilah. Naqra'u hazil amsilah. Al-misalul awal, qala al-Ma'arri berkata, fil madih. Al-madih, mungkin sudah pernah saya sampaikan, al-madih adalah sebuah tipe syair yang di dalamnya berisi pujian. Anta kasyamsi fid diya'i, kau secerah mentari. Wa in jawazta kaywana fi uluwil makani, meskipun jarakmu lebih jauh daripada Kaywan. Kaywan nama planet, itu adalah Saturnus. Kemudian contoh yang kedua, qala akhar, penyair yang lain berkata, anta kallaythi fi syaja'ati wal iqdami, kau berani dan teguh hati layaknya singa. Wassayfi fi qira'il khutubi, dan kau bagaikan pedang dalam menyelesaikan masalah. Ya, sebelum lanjut itu terjemahan halusnya saya. Nanti kita terjemahkan satu persatu kata per kata. Al-misalus salis, qala akhar, penyair yang lain berkata, ka'anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqqatin fiha, kelembutan, lutfun, riqqah itu semakna kelembutan akhlakmu, perangaimu, sikapmu bagaikan nasimus sabah, angin sejuk di pagi hari, angin sepoi-sepoi, nasim. Al-misalur rabi', qala akhar, yang lain berkata, ka'annamal ma'u fi safa'in, jernihnya air itu, wa qad jara zaibul lujaini, bagaikan perak yang meleleh. Gimana bentuk perak yang meleleh? Buka aja Google, lihat nanti gambarnya. Dah. Wal'an nabhas al-amsilah. Kita bahas contoh-contoh ini, baru nanti kita simpulkan apa itu tashbih, rukun-rukunnya, gimana cara penyampaiannya. Ya, definisi belakangan nanti kita pahami dulu contoh-contoh ini. Al-bahsu. Al-faqratul ula. Fil baitil awal arrafa syairu, di bait pertama si penyair arafa syairu, arafa ya, si penyair mengetahui anna mamduhahu, bahwasanya orang yang dia puji, wadi'ul wajhi mutala'li'ut tala'ati, wajahnya cerah, mutala'li'ut tala'ati, penampilannya mutala'li, berkilau lah. Fa arada an ya'tiya lahu bimathilin, maka dia ingin memberikan sebuah ungkapan yang dalam ungkapan tersebut ada perbandingan. Dia ingin membandingkan orang yang berwajah cerah ini, yang penampilannya wah ini, dengan sesuatu yang dalam pembandingan itu nanti, perumpamaan itu nanti, as-sifah, yaitu cerahnya wajah, bagusnya penampilan, akan semakin kentara. Jadi nanti pendengarnya ketika mendengar kata-kata si penyair ini nanti, dia akan merasakan betapa cerahnya, gagahnya penampilan orang yang dipuji si asyair. Nih, maksud dengan sifat adalah ad-diya wal isyraq. Falam yajid aqwa minasyamsi, maka ketika dia memikirkan dengan apa yang paling pas orang ini diumpamakan, maka dia temukan tidak ada yang lebih kuat daripada matahari untuk masalah kecerahan. Fadahahu biha, daha bimakna syabaha, daha yudahi mudahatan, syabaha yushabihu musyabahatan, mengumpamakan. Maka dia bandingkan si mamduh dengan matahari. Fadaha al-mamduh bisyamsi.
Walibayanil mudaha, dan untuk menjelaskan perumpamaan itu, ata bil kaf. Untuk menunjukkan dia sedang menggunakan perumpamaan, dia menggunakan huruf kaf. Ya, kalian dah tahu arti kaf, artinya bagaikan seperti ini. Dia pakai kaf di sini untuk menjelaskan dia berkata dalam bentuk sebuah perumpamaan. Ya, jadi haza al-mamduh, anta, ini orang yang dia puji. Ini pembanding yang dia pakai untuk orang yang dia puji. Jadi dia umpamakan kamu dengan matahari. Kenapa kamu diumpamakan dengan matahari? Karena nanti mereka berdua punya titik kesamaan, yaitu ad-diya, bersinar. Ya, ini penekanan lagi. Meskipun jarakmu lebih jauh dari matahari, kau cerah matahari. Nanti kalau kita pikir-pikir maknanya, ya, meskipun dia lebih jauh daripada matahari, dia secerah matahari. Jadi maksudnya, andai jaraknya sama dengan matahari, tentulah dia lebih cerah lagi daripada matahari. Nah, itu kemudian al-faqratus tsaniyah. Wa fil baitis tsani, di bait yang kedua, ra'a asy-syair mamduhahu muttasifan biwasfaini. Si penyair memandang orang yang dia puji itu muttasifan biwasfaini, memiliki dua sifat. Huma asy-syaja'ah, keberanian, kemudian musara'atus syada'id. Ya. Orangnya memiliki kemampuan dalam menyelesaikan syada'id. Ini masalah-masalah yang berat, problematika yang besar. Fabahatha lahu an naziraini, maka dia carikan dua pembanding. Fi kullim minhuma, nanti dia akan carikan dalam masalah keberanian dia seperti apa, dalam masalah kemampuan menyelesaikan persoalan dia seperti apa. Dan ya, kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Fadahahu bil asad fil ula, maka untuk al-ula asy-syaja'ah, untuk masalah keberanian dia bandingkan al-mamduh dengan singa. Wa bis-sayfi fis tsaniyah, dan dalam masalah kemampuan menyelesaikan persoalan, ketangkasan maksudnya, dia bandingkan dengan, dia umpamakan dengan pedang. Wa bayyana hadhihi al-mudahata bi adatin hiyal kaf, dan dalam mengungkapkan perumpamaan ini dia tunjukkan dengan sebuah adah. Kita akan kenal nanti yang namanya adatut tashbih. Yang dia pakai di sini adalah al-kaf. Anta haza al-mamduh, orang yang dipuji, objek pujian. Ini as-sifatul ula, asy-syaja'ah wal iqdam. Dia semakna sebenarnya, maknanya dekat. Keberanian, keteguhan hati, dibandingkan ini dinamakan dengan al-masil, nanti juga dikenal dengan al-musyabbah bihi, ya, sesuatu yang dijadikan pembanding bagi orang yang dipuji. Kemudian sifat yang kedua, qira'ul khutub, ketangkasan dalam menyelesaikan masalah, dia bandingkan dengan as-saif. Ini kaf al-adah, alat yang digunakan untuk menunjukkan dia sedang berbicara dalam bentuk tashbih, dalam bentuk analogi, dalam bentuk perumpamaan. Nah, berikut fil baitis salis wajada asy-syair akhlaqa sadiqihi damisatan latifah. Dia temukan akhlak temannya latifah, damisah latifah, lembut, tartahu lahan nafsu, yang membuat siapapun yang berinteraksi dengan dia merasa jiwanya tartah, relax, senang, nyaman.
Fa'amal ala an ya'tiya laha binazirin, nazir sama dengan masil tadi, maka dia berusaha mencarikan perumpamaan, pembanding tatajalla fihi hazi sifah wa taqwa, yang akan membuat kelembutan hati temannya ini semakin kentara. Dia ingin orang yang mendengar ketika dia berkata memuji temannya ini langsung merasakan betapa lembutnya akhlak temannya. Fara'a, maka dia berpendapat, merasa bahwasanya nasimas sabah, angin lembut di pagi hari, itulah yang paling cocok. Kazalika fa'aqadal mumasalata bainahuma, maka dia bikin perumpamaan antara akhlak temannya dengan nasimas sabah. Wa bayyana hadhil mumasalah bil harfi, maka untuk menunjukkan dia sedang menggunakan analogi, perbandingan, perumpamaan, dia pakai kata ka'anna. Wa fil baitir rabi', di bait yang keempat, amila syair an yajida masilan lil ma'is safi, si penyair ingin membuat analogi, membuat perumpamaan untuk air yang jernih. Fara'a anna sifata az-za'ib anna al-fiddata az-za'ibah, maka dia merasa bahwasanya perak yang meleleh, yang cair, tatajalla fiha hazi sifah, bisa menggambarkan betapa jernihnya air ini. Famasala bainahuma, maka dia bandingkan antara air yang jernih, dia umpamakan air yang jernih dengan perak yang meleleh. Wa bayyana hadhil mumasalah bil harfi ka'anna. Nah, fa anta tara fi kulli baitin minal abyat, maka kau lihat di setiap bait-bait di atas yang 4, anna syai'an ju'ila mathila syai'in fi sifatin mushtarakatin bainahuma, sesuatu dibandingkan dengan sesuatu yang A dibandingkan dengan B, misalnya gara-gara sifat mushtarakah bainahuma, sebuah sifat yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Dengan kata lain, kalau tidak ada sifat yang sama, jangan dibandingkan. Wa annal ladzi dalla ala hadhil mumasalah adatun hiyal kaf au ka'anna, dan yang menunjukkan kata-kata di atas itu adalah sebuah bentuk analogi, perumpamaan adalah ada sebuah adatun hiyal kaf atau ka'anna, dia memakai kaf atau ka'anna. Wa hadza ma yusamma bit tashbih, inilah yang dinamakan dengan tashbih. Wa qad ra'aita alla budda lahu, kan juga sudah kau lihat bahwasanya tasbih itu mestilah memiliki arkanun arba'ah, 4 rukun. Yang pertama, asy-syai'ul ladzi yuradu tashbihuhu wa yusammal musyabbah, sesuatu yang ingin diumpamakan dengan sesuatu yang lain. Nah, ini pokok pembicaraan kita, ini objek tasbih kita, inilah yang ingin kita bandingkan dengan yang lain, ini dinamakan dengan al-musyabbah. Kita ingin membandingkan si fulan dengan matahari, si fulan inilah objek utama kita, maka dia dinamakan dengan al-musyabbah. Yang kedua, syai' allazi yushabbahu bihi, ini adalah yang dijadikan pembanding untuk si fulan tadi. Nah, si fulan dibandingkan dengan matahari, maka matahari dinamakan dengan al-mushabbahu bihi. Wa hadzani yusammayani tarfayit tashbih, dua hal ini dinamakan dengan tarfayit tashbih. Ini dua rukun inti di dalam tashbih. Kata lain, tanpa tarfa tashbih, tanpa dua rukun ini, tashbih tidak akan lagi dinamakan dengan tashbih. Kemudian wasifatul mushtarakah bainat tarfaini, ini yang rukun yang ketiga adalah as-sifatul mushtarakah bainat tarfaini, mutual, yang sama-sama dimiliki
karakter yang sama-sama dimiliki antara musyabbah dengan musyabbah bih dinamakan dengan wajhus syabah, titik kesamaan. Nah, wa yajibu an takuna hadhihi sifatu fil musyabbah bihi aqwa wa ashhara minha fil musyabbah. Nah, perlu diingat, untuk titik kesamaan mestilah sifat yang dimiliki oleh musyabbah bih lebih kuat daripada yang dimiliki oleh al-musyabbah. Karakter di al-musyabbah bih mestilah lebih kentara daripada karakter yang dimiliki oleh al-musyabbah. Kama ra'aita fil amsilah. Kita rujuk dulu ke atas. Tadi kita baca ada contohnya orang yang dibandingkan dengan matahari, anta kasyamsi fid diya. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita renungkan, secerah apapun wajah seseorang, sebenderang apapun wajah seseorang, dia tidak akan bisa menjadikan gelap menjadi terang. Dia tidak akan bisa membuat mata silau. Tapi kecerahan matahari dia akan mengubah siang menjadi malam. Dengan kata lain, sifat karakter ad-diya ini lebih kuat di matahari, yang di sini adalah musyabbah bih, dibandingkan dengan yang di al-mamduh, al-musyabbah. Jadi dengan kata lain, jangan kita bilang asyamsu mithluka, matahari bagaikan kamu. Itu ada masanya kita bilang demikian. Cuma bentuk standar tasbih kita tidak boleh bilang demikian, karena untuk masalah kecerahan, masalah benderangnya, matahari lebih unggul daripada wajah seseorang. Ini yang dimaksud dengan kata-kata si muallif tadi, yajibu an takuna hazi sifah fil musyabbah, mestilah karakter musyabbah bihi aqwa wa ashhar minha fil musyabbah, lebih kuat daripada karakter musyabbah. Kemudian rukun yang terakhir adalah adatut tashbih. Ini konjungsi, bukan ya, kata hubung, bukan kata hubung apa dalam bahasa kita. Ini adalah sejumlah kata-kata yang nanti akan menunjukkan bahwasanya kalam kita mengandung tashbih, mengandung analogi, mengandung perumpamaan. Besar yang kita pakai seperti yang di atas, kata kaf, artinya seperti ka'anna, ditambahkan taukid penekanan dengan kata anna, sungguh kau bagaikan. Boleh juga kita nanti pakai kata mithlu, ya. Di sini kita dari huruf kita bisa nanti pakai kata al-kaf. Contoh ada tadi anta kasyamsi, atau boleh juga kita taukid dengan anna, ka'anna. Nanti di isim kita bisa pakai kata mithlu. Kasih contoh di sini, anta mithlu syams, dan seterusnya. Mithlu, musyabihun, dan seterusnya. Kemudian di fi'il juga bisa nanti kita pakai kata-kata yang mengandung mana tasbih. Contohnya anta tushbihu, anta tushbihul qamar misalnya, kamu bagaikan rembulan. Jadi ada waktu tasbih itu nanti banyak, kata-kata yang dipakai untuk tasbih banyak. Nah, lebih lanjut nanti akan kita temukan di contoh-contoh selanjutnya. Berikut. Nah, penegasan berikutnya dari penulis, wala budda fi kulli tashbihin, hendaklah dalam setiap tashbih wujudut tarfaini, ada
at-tarfain. At-tarfain tadi sudah kita baca di atas, ya. Ini yang dimaksud dengan at-tarfain, tarfai tashbih, yaitu al-musyabbah dengan al-musyabbah bihi. Kemudian ada poin berikutnya yang ditunjukkan oleh al-muallif, qad yakunul musyabbahu mahzufan lil ilmi bihi. Kadang al-musyabbah, kadang mahzuf, tidak disebutkan, tidak terdengar, tidak dituliskan, walakinnahu yuqaddaru fil i'rab, tapi sebenarnya dia ada dalam tatanan i'rab. Wa hadza taqdir bimasabati wujudihi kama idza su'ilta, contohnya ketika kau ditanya kaifa aliyun, Ali gimana? Fakulta kazahratiz zabilah. Ali sebenarnya kalimat lengkapnya adalah aliyun kazahratiz zabilah. Si Ali bagaikan bunga layu. Cuma berhubung konteks di sini mendukung, cukup dijawab kazahratiz zabilah. Nanti ditanya mana musyabbah, musyabbahnya ada. Ya. Cuma tidak disebutkan, cuma tidak ditulis dan tidak terdengar. Ini sebenarnya kalimat lengkapnya adalah aliyun kazahratiz zabilah. Ini tidak disebutkan karena situasi kondisi mendukung. Karena kita ditanya tentang si Ali. Sama dengan dalam kasus sederhananya kita belajar kapan mubtada tidak perlu disebutkan, misalnya mas muka, siapa namamu? Kalian jawab Muhammad. Sebenarnya jawaban lengkapnya adalah ismi Muhammad. Cuma isminya tidak disebutkan karena keadaan mendukung. Demikian juga dengan al-musyabbah dengan musyabbah bi. Intinya yang dua ini dalam tasbih selalu ada dan harus ada selama kita memakai tasbih. Ketika salah satunya tiada, tidak kita pakai, tidak kita buang, maka tasbih bukan lagi tasbih. Kita masuk nanti ke level berikutnya, isti'arah dan kawan-kawan. Tapi ketika ini terjadi seperti contoh yang di buku, kondisinya mendukung, musyabbah tidak kalian sebutkan, itu bukan berarti musyabbah tidak ada. Dia ada tapi muqaddar, ya. Kalian sudah belajar takdir. Fa inna kaz-zahra khabarun li mubtada'in mahzufin. Nah, kita bahas sedikit masalah nahwunya. Ini alinya adalah mubtada dan dia dihazaf. Wa takdir huwa zahratuz, huwa itu si Ali, az-zahratuz zabilah. Wa qad yahzafu wajhus syabah. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, wajah syabah kadang dihapus. Boleh wajah syabah dihapus. Wa qad tuhzaful ada. Ada tu tashbih juga boleh dihapus. Kama sa yubayyinu laka fi ma ba'd. Nah, kita simpulkan rukun tashbih nanti ada 4. Yang pertama dinamakan dengan al-musyabbah. Ini objek yang akan kita bandingkan, umpamakan dengan yang lain, objek utama kita. Kemudian dinamakan dengan, ada yang dinamakan dengan al-musyabbah bihi. Ini rukun yang kedua. Ini sesuatu hal orang yang kita jadikan perumpamaan bagi objek tasbih kita. Si fulan dibandingkan dengan keledai misalnya, maka fulan adalah musyabbah, keledai adalah musyabbah bi. Nah, yang dua ini dinamakan dengan torfa tashbih. Ulangi lagi ya. Arkanut tashbih, yang pertama dinamakan dengan al-musyabbah, yang kedua dinamakan dengan al-musyabbah bihi, yang dua ini dikenal dengan torfa
at-tashbih. Kalau tulisannya nggak jelas, rujuk kembali ke buku kalian. Yang dua ini tidak boleh tidak ada dalam tasbih, harus selalu ada. Meskipun kadang tidak terdengar seperti kasus si Ali kayak bunga layu tadi. Kemudian rukun berikutnya adalah adatut tasbih. Rukun terakhir maka dengan wajhus syabah. Yang dua ini, adatut tasbih dengan wajah syabah, itu boleh dihilangkan. Adatut tasbih tadi kata hubung yang menghubungkan antara musyabbah dengan musyabbah bi. Kita bilang fulanun kal qamar, si fulan bagaikan rembulan, maka fulan musyabbah. Kaf adalah adatut tasbih, kemudian al-qamar adalah al-musyabbah bihi. Dan adatut tasbih itu tadi sudah kita lihat banyak macamnya. Ada kaf atau yang nanti ditaukidkan dengan anna, ka'anna, kemudian ada mithlu dari kategori isim, dari kategori fi'il juga boleh, yushbihu, yumathilu, dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah wajhus syabah. Wajhus syabah tadi sifah mushtarakah bainal musyabbah wal musyabbah bi, karakter yang sama-sama dimiliki oleh musyabbah dan musyabbah bi. Yang dua ini, rukun ketiga dan keempat ini, meskipun namanya rukun tasbih, kalau kondisi mendukung silahkan dihapus, tidak akan merusak tasbih. Tasbih akan tetap jadi tasbih. Tapi kalau al-musyabbah dengan al-musyabbah bi, dia harus selalu ada dalam tasbih. Kalian hapus, kalian buang ya, tanpa alasan yang jelas, maka tasbih tidak akan lagi menjadi tasbih. Nah, kemudian ini kalian lihat, ini bentuk-bentuk adatut tasbih. Imma ismun, bisa dari kategori isim, contohnya syibuhun, mithlun, mumathilun, wa ma radafaha, dan yang semakna dengan kata-kata tersebut. Kemudian dari kategori fi'il juga boleh, ada yushbihu, yumathilu, yudari'u, yuhaki, yushabihu, dan yang senada dengannya. Wa imma harfun, bisa dari kategori huruf, contohnya al-kaf. Kemudian ka'anna. Ka'anna itu sebenarnya al-kaf yang ditaukid dengan anna. Wa fi as-safhah at-taliyah lakum al-qawaid, khulasatul qawaid. Ini kesimpulan dari yang kita baca di atas. Ini undang-undangnya. Tashbih bayanu anna syai'an aw asya'a syarakat ghairaha fi sifatin. Sebuah bayan, sebuah ungkapan, sebuah perumpamaan, bahwasanya sesuatu atau sejumlah suatu hal, sesuatu, bisa di orang juga ya, nak mesti sesuatu di sini, atau lebih dari satu, syarakat ghairaha fi sifatin, memiliki sebuah karakter yang sama dengan yang lain. Biadatin hiyal kaf, boleh menggunakan kata hubung kaf atau sejenisnya, malfuzatan atau malhuzah, baik dia tertulis atau bisa kita pahami meskipun dia tidak terlihat, tertulis pun tidak terdengar, alias muqaddarah ya. Kemudian arkanut tashbih arba'ah, al-musyabbah, al-musyabbah bihi sudah kita jelaskan tadi. Wa yusammayani, yang dua ini dinamakan dengan tarfai tashbih, rukun inti tashbih. Wadatut tashbih, wajhus syabah, yang dua ini silahkan dihapus kalau kondisi mendukung. Wa yajibu an yakuna aqwa wa azhar fil musyabbah. Ini penjelasan untuk wajah syabah. Mestilah karakter musyabbah bih lebih kuat daripada karakter musyabbah. Khalas takallamna, hadza madkhal, sekedar pengantar li dirasati tashbih. Wa huna amsilatun lakum iqra'uha wa ta'ammalu fiha. Wa huna tamrinat, qumu bit tamrinat.
Bayyin arkan at-tashbih fima ya'ti. Jelaskan rukun-rukun tasbih di contoh-contoh berikut ini. Nah, kalian kerjakan sampai contoh min raqmil awal hatta al-akhir. Mulai dari saya kasih contoh di sini, anta kal bahri fis samaha wasyamsi 'uluwan wal badri fil isyraq. Kalian cari objek utama tasbih ini apa? Dia bicara tentang siapa? Siapa yang dibandingkan dengan sesuatu, dengan siapa? Contoh di sini, anta. Inilah objek utama kita, maka dia al-musyabbah. Kamu lah yang akan dibandingkan dengan apa nanti? Oh, di sini dibandingkan dengan al-bahru. Kamu bagaikan lautan, maka al-bahru al-musyabbah. Kemudian kata hubungan yang dipakai adalah kaf. Ini dinamakan dengan adatun. Kemudian kenapa kamu dibandingkan dengan al-bahr? Limaza anta kal-bahri? Karena si kamu dengan lautan sama-sama memiliki sebuah karakter, yaitu as-samaha wasyams. Ya, bukan ya. As-samaha, lapang, sama-sama toleran. Maka rukun di sini cukup 4. Kamu musyabbah, al-bahr musyabbah bihi, al-kaf adatut tashbih, as-samaha wajhus syabah. Dan kita lihat al-bahru di sini dia memiliki karakter luas, dan karakter ini lebih kuat daripada yang dimiliki oleh al-musyabbah. Karena selapang apapun orang, dia tidak akan selapang seluas lautan. Jadi nanti jangan dibalik, jangan bilang al-bahru mithluka, al-bahru yushbihuka, lautan bagaikan kamu. Itu terbalik ya. Nanti ada masanya kita pakai bentuk yang terbalik demikian, bentuk yang dibalik seperti itu. Cuma untuk memahami tasbih dari dasar seperti ini, pastikan karakter musyabbah bi, meskipun sama-sama karakternya, si A yang kita bandingkan dengan si B sama-sama besar misalnya, tapi mesti ingat karakter besar di si B yang menjadikan musyabbah bih tadi lebih kentara, lebih kuat dibanding yang dimiliki oleh si A. Nanti kalian selesaikan min raqmi wahid hatta asyarah. Uktubuha fi kurrasatikum thumma sajjilu aswatakum warfa'uha fi multaqayati telegram. Walakumus su'al likulli syai'in la tafhamuh fil multaqayat. Tafaddalu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.